dapat bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Saya nggak tahu berapa kali seminggu ini dibuat ini pelajaran seperti begini. Sekali setiap minggu atau mungkin sebulan sekali mungkin ya. Oh, oke, oke, ya. Saya tidak sempat dengar suara. Anyway, puji Tuhan atas kesempatan yang indah. Saya diminta untuk membahas satu judul, ya, satu judul tentang yang berhubungan dengan apa ya? Kalau kita lihat ya pelajaran kita pada saat ini, ya, oke, ya. Relevansi praktik tenung ya, relevansi daripada praktik tenung ini dan sihir dalam Alkitab dan media massa pada saat ini. Mungkin ada yang berpikir, wah, ini beda sekali pendeta ya. Ada yang nggak ada lagi nih tenung sihir itu yang dunia-dunia gaib seperti begitu pada saat ini. Tapi setan tentu saja telah berubah. Setan dapat beradaptasi, setan dapat melakukan segala sesuatu yang dapat dia lakukan sesuai dengan apa? Sesuai dengan zaman. Setan mengenal kata relevansi. Relevansi artinya dapat disesuaikan. Anyway, mari kita lihat apa yang dapat kita hubungkan antara kedua hal ini ya. Kalau kita berbicara tentang apa tenung dan lain sebagainya, seperti ayat yang sudah uh, kita bisa lihat itu dapat kita lihat dari Keluaran 18 misalnya, Keluaran 18 ayat 10 sampai 13, firman Tuhan sana katakan di antaramu janganlah didapati seorang pun, jangan sampai ada seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Wah, itu mungkin jauh itu ya, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau pada roh-roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati, gitu ya. Semua ini disebutkan sini ya. Dan ayat 12 sampai 13 mengatakan apa? Sebab setiap orang yang melakukan halal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita melakukan petenungan, ya peramalan dan lain sebagainya, itu adalah kekejian dan tidak apa? Sesuatu yang tidak dikehendaki. Itu adalah satu kehidupan yang sangat dicela oleh Tuhan. Nah, mari kita lihat sedikit. Apa artinya ayat-ayat yang disebutkan dalam ayat-ayat ini ya, yang dilakukan. Misalnya petenung, ya, dari kata Ibraninya kasyam ya. Ini adalah istilah umum. Mungkin itu adalah seperti umum dan kemudian lebih dijabarkan oleh apa yang kemudian kita baca seterusnya ya. Jadi petenung atau kasyam ini adalah untuk semua secara umum praktek penenungan untuk mendapatkan pengetahuan dari dunia gaib tentang masa depan atau sesuatu pengetahuan yang ingin diperoleh. Itu dia punya apa grup ya, big grupnya ya kita bisa lihat. Lalu bagian-bagian daripada penenung ini adalah seperti peramal atau bahasa Ibraninya anan ya. Ini adalah secara khusus untuk peramalan. Dan kalau dalam Alkitab ini kata ini sering diasosiasikan atau dipraktikkan dengan orang-orang Filistin zaman dahulu. Kita bisa baca dalam Yesaya 2 ayat 6. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui masa depan, apa yang akan terjadi. Untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Lalu kemudian kalau ini hanya untuk pengetahuan ya apa yang akan terjadi, petenung peramal, ini untuk hanya sekedar pengetahuan, tapi sekarang ada yang lebih spesifik ya. Ya, secara spesifik bukan untuk masa depan, tapi bagaimana untuk mengontrol orang lain. Nah, inilah kata yang kedua disebut dengan penyihir ya, kasaf ya, kasaf. Itu praktek untuk mengontrol orang lain melalui cara-cara yang dianggap supranatural, menggunakan sesuatu ya, bagian kain atau apa dari orang tersebut untuk mengikat, untuk diguna-guna atau diopo-opo mungkin orang tersebut gitu ya. Lalu kemudian yang digabungkan berikutnya adalah komunikasi dengan orang-orang mati, nekromansi. Nekromansi ini adalah upaya untuk berkomunikasi dengan orang yang mati untuk memprediksi atau menentukan peristiwa yang akan terjadi. Jadi ada penyihir, ya, untuk cara-cara yang di luar apa ya daya nalar, yang di luar mungkin metode ilmiah yang yang dapat dibuat seperti yang dibuat oleh para penyihir. Dan di dalam Alkitab ini memang terjadi ya. Kalau di dalam yang dilakukan oleh umat Tuhan mungkin dikatakan mujizat yang Tuhan buat ya. Tapi kalau yang dilakukan oleh kuasa lain di luar kuasa Tuhan, maka itu adalah kuasa kegelapan dan ini dapat terjadi. Misalnya, kalau kita membaca dalam Keluaran 7 ayat 10 sampai 11, bukan hanya Musa yang lempar tongkatnya jadi ular, tidak.
para apa ya, alih-alih nujum penyihir-penyihir Mesir juga buat hal yang sama ya. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian apa? Ayat 11 katakan apa? Kemudian Firaun pula memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihirnya ya. Dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Jadi bisa dibuat. Ya. Tapi yang bedanya adalah ularnya Harun yang dari ya, ular dari tongkat Harun itu yang memakan ular-ular dari para ahli-ahli sihir di Mesir. Ya. Jadi ada kuasa, kita lihat ada di sini, ada kuasa kegelapan dan kuasa kebenaran. Tapi kuasa kebenaran selalu apa? Selalu menang. Lalu apalagi kita lihat? Apalagi kita bisa lihat? Misalnya pada satu saat Raja Saul ingin mendapatkan petunjuk dari Tuhan, dia bertanya pada Tuhan, tapi karena dia keberdosaan, dia tidak mau bertobat. Ya. Tuhan tidak memberikan. Lalu kemudian dia mencari jawaban, ingin mencari jawaban tentang apa yang akan terjadi dalam dirinya. Pergilah dia kepada apa? Seorang ahli apa? Ahli yang untuk mengetahui masa depan ya. Ahli perempuan yang sanggup memanggil arwah katanya. Dan kita bisa baca di dalam 1 Samuel 28 ayat 7. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepada dia dan meminta petunjuk kepadanya. Dan kemudian betul ada satu apa? Kelihatan dipanggil, kelihatan seperti Samuel yang dipanggil ya. Kelihatan seperti Samuel. Dan kita tahu bahwa ini tentu saja dari seluruh ajaran Alkitab tidak ada kehidupan di balik kematian. Tidak ada. Alkitab sangat jelas, orang yang telah mati tidak tahu apa-apa. Jadi siapa yang muncul? Tidak lain dan tidak bukan adalah setan ya. Setan dapat melakukan hal-hal seperti itu. Setan dapat membuat bahkan tongkat menjadi ular seperti alih-alih sihir orang Mesir ya. Dan ini kita lihat, memang 1 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 10 sudah katakan bahwa pekerjaan iblis itu dia dapat melakukan apa? Rupa-rupa perbuatan ajaib. Dia dapat melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Setan dapat turunkan api dari langit. Dia dapat membuat kita sakit, lalu kemudian dia sembuhkan seakan-akan dia hebat. Dia dapat membuat orang bisu di zaman Yesus. Orang menjadi bisu, buta. Setan dapat buat. Dia dapat membuat rupa-rupa tipu jahat terhadap orang-orang yang harus apa? Harus binasa. Itulah sebabnya kita lihat di sini bahwa Tuhan ya, sangat menentang manusia yang mencari pengetahuan tentang masa depan ya, tentang masa depan itu bukan melalui Tuhan yang kata lain, melalui kuasa kegelapan ya. Tuhan sangat menentang. Itulah kembali kepada ayat tadi, Keluaran 18 kemudian ayat 15 dan 18 kemudian katakan apa? Seorang nabi dari tengah-tengahmu pada bangsa itu, gantinya kalian cari-cari pada ahli peramal dan lain sebagainya. Aku akan bangkitkan bagimu ya seorang nabi dari tengah-tengahmu ya. Dialah yang harus kamu dengar. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan apa? Mengatakan pada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Gantinya orang pergi ke apa? Batu Pinawetengan untuk mencari tahu tentang orang masa depan atau apa ya. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Firman Tuhan sudah cukup jelas untuk menyatakan apa yang akan terjadi. Ya. Apa yang dapat kita lihat di masa depan. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah cukup jelas. Kepada Raja Nebukadnezar, Daniel katakan apa? Allah kita itu menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada pada Allah kita. Dan dalam Amos 3 ayat 7 kita juga dapat membaca Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi kita pergi kepada peramal ya, kepada para penyihir dan lain sebagainya untuk mengetahui masa depan, untuk mengetahui sesuatu, untuk dapat bertindak, melakukan tindakan ini atau itu. Tidak perlu pergi kepada apa? Kuasa kegelapan. Tidak perlu ke Batu Pinawetengan dan lain sebagainya itu ya. Pergi kepada Tuhan. Tetapi inilah ya, setan selalu berusaha untuk apa? Untuk menipu kita. Dengan membuat caranya apa? Dengan membuat hal-hal yang seakan-akan itu dapat dipercayai. Sehingga kita dapat dijauhkan dari Tuhan. Itu poin utama. Hal-hal yang kita tadi sudah pelajari tadi adalah bahwa setan memiliki usaha untuk selalu menjauhkan kita dari Tuhan. Menjauhkan kita. Dan nanti kita akan lihat
bagaimana dengan teknologi, segala sesuatu itu ya dapat membuat hal yang baik dalam kehidupan kita. Kita dapat berbicara saat ini dengan teknologi, tapi teknologi juga dapat digunakan untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Menjauhkan kita dari Tuhan. Dan ini ya, caranya itu apa? Dia dapat menipu. Dia dapat melihat, ini seakan-akan suatu hal yang baik. Suatu hal yang baik, tetapi sesungguhnya itu tidak baik. Setan selalu memutarbalikkan hal yang baik yang Allah katakan, agar supaya kita dijauhkan dari Tuhan. Misalnya kita lihat ya, pada saat dia menipu Adam dan Hawa, setan katakan apa? Dia paling cerdik, ular, dia adalah ular. Nah, ingat, kitab Kejadian dia disebut sebagai ular ya. Ular paling cerdik ya, binatang. Ular berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Hebat sekali, ada dua hal yang dibuat oleh setan di sini. Yang pertama adalah bahwa dia memutarbalikkan firman Tuhan. Tuhan berfirman dalam Kejadian pasal 2, semua buah dari pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan kecuali yang satu ini. Setan putar, makanya di Manado orang bilang setan itu setan putar ya, karena suka putar-putar apa yang Tuhan katakan ya. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan, itu salah. Yang Tuhan katakan semua boleh, ini yang jangan. Ya. Lalu kemudian hal yang kedua yang pintar sekali setan buat adalah dia tidak katakan ini yang saya ingin kamu ketahui, ini yang saya ingin kamu dapat pahami. Tidak. Yang kita lihat di sini, setan seakan-akan bertanya kepada Hawa. Hawa menjadi apa? Membuat keputusan bagi dirinya untuk dapat mengambil keputusan. Jadi dia bertanya apa? Dia katakan apa? Bukankah? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan. Dan pada saat dia bilang bukan, dia memberikan kesempatan kepada Hawa untuk apa? Untuk seperti seakan-akan hebat sekali nih Hawa. Dia memiliki sampai setan pun harus bertanya kepada dia. Ya. Sampai setan pun seakan-akan harus bertanya kepada dia. Dan ini kemudian yang kita lihat bagaimana setan ingin itu terjadi ya. Dikatakan apa? Pada saat kamu makan, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu menjadi seperti Allah ya. Dan betul, inilah tawaran setan supaya kita semua menjadi seperti Allah. Kita yang menguasai diri kita. Gantinya kita dekat dengan Allah, kita jauh dari Allah supaya kita menjadi Allah bagi diri kita sendiri. Dan kemudian itulah yang terjadi. Hawa melihat buah pohon itu menarik hati. Setan selalu menawarkan segala sesuatu itu dengan apa? Dengan penglihatan terlebih dahulu yang menarik hati kita. Sedangkan Allah itu apa ya? Allah itu berbeda ya. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi apa? Tapi percaya. Ya, firman Tuhan itu katakan bahwa dalam dalam dunia spiritualitas, dalam hubungan dengan Allah, itu yang pertama-tama itu sebelum kita melihat dan mengecap itu adalah kita percaya. Tapi setan itu dia putar. Yang pertama-tama dia ingin tampilkan karena itu yang apa? Yang dapat kita lihat dulu, yang dapat menarik hati kita, lalu membawa kita kepada dia jauh daripada apa? Jauh dari Tuhan, membawa jauh dari Tuhan. Dan ini juga yang terjadi selalu ya. Terjadi juga pada saat bangsa bukan apa orang-orang di tanah lembah Sinar ya, di bawah pimpinan Nimrod kita lihat ya. Mereka mendirikan menara Babel. Apa tujuannya? Ya, karena mereka tidak percaya dengan firman Tuhan tidak akan lagi ada apa? Tidak akan ada lagi air bah. Tapi selain itu, selain ingin menyamai, mendirikan menara yang akan sampai kepada Tuhan, ya, tujuan mereka itu ada apa ya? Marilah mereka katakan kita dirikan bagi kita, bagi kita. Sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai kepada Allah. Dan marilah kita cari nama, cari nama. Kerinduan manusia itu adalah untuk memuaskan dirinya. Untuk memuaskan dirinya. Tidak heran. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Kita belajar Alkitab, ya, makanya banyak firman Tuhan ini keluar ya. 1 Yohanes 2 ayat 16 katakan apa? Semua yang ada dalam dunia itu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Seperti Hawa ya. Kita ketiga-tiganya ini kena kepada Hawa. Dia keinginan daging, wah, buah itu menarik hatinya. Dilihat, keinginan mata menarik sekali. Dan keangkuhan hidup, dia menjadi seperti Allah. Ini selalu, saya mau kita pegang betul-betul. Apa yang setan tawarkannya adalah keinginan daging, keinginan mata, dan ke apa? Keangkuhan hidup.
Dan itu dia sudah coba itu pada saat dia menggoda Yesus, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup seperti yang ditulis dalam 1 Yohanes 2:16. Misalnya, pada saat Yesus dicobai, jadikanlah kamu kan sudah lapar, udah 40 hari, 40 malam, kan? Karena setan seperti bilang gitu ya kepada Yesus, karena lapar sekali. Coba jadikan batu-batu ini menjadi roti. Itu kan keinginan daging Yesus tuh harusnya untuk makan setelah berpuasa 40 hari ya. Tapi apa? Itu ajakan setan supaya kita mengandalkan kemampuan diri kita sendiri daripada mengandalkan Allah. Jauh, keinginan daging itu membawa kita jauh dari Allah. Itulah sebabnya Yesus katakan apa? Ada tertulis manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kenapa? Karena firman itu adalah makanan kita. Dikata lain. Dalam Yohanes 4 ayat 34 kata Yesus pada mereka, murid-muridnya, dan orang yang mendengarkan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. Kehendak Tuhan yang tertulis dalam firman-Nya. Selalu itulah yang makanan utama kita ya. Dan itulah sebabnya kita dapat mengalahkan keinginan daging. Karena kita dapat melihat keinginan Allah. Keinginan Allah itu melakukan kehendak Allah. Jadi yang pertama kita lihat, keinginan daging ditawarkan kepada Yesus. Yang kedua adalah keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup itu ditawarkan kepada Yesus. Matius 4 ayat 6 ini setan kemudian katakan, setelah yang pertama gagal ya, yang kedua dia ditawarkan pada Yesus. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Malaikat-malaikat kan akan tangkap kamu dan kata lain ya, sampai kamu tidak terantuk kepada apa? Kepada batu. Jadi nah ini kenapa saya katakan ini keangkuhan hidup, karena beberapa saat sebelum peristiwa, 40 hari sebelum peristiwa setan menggoda Yesus ini, setan ada pada saat ada suara dari surga pada saat Yesus dibaptis ya. Setan mendengar suara dari surga katakan apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara dari surga ya. Tapi sekarang setan katakan apa? Jika engkau anak Allah. Jadi ditantang Yesus. Betul-betul so anak ini anak Allah seperti begitu ya. Jadi saat itulah kalau kita lihat, kalau saya sebagai manusia betul-betul so ini pendeta Rantung nih pendeta. Oh iya loh. Nah, mungkin manusia bisa bertindak seperti begitu ya. Tapi Yesus tidak terpancing dengan apa keangkuhan hidup untuk menonjolkan sereen siapa kita ya. Yesus nggak begitu ya. Dia tidak perlu memperkenalkan dirinya. Biasanya kalau kita lihat ya, orang yang sombong, orang yang angkuh dalam hidupnya, dia itu ingin diperkenalkan, ingin menonjol. Yesus nggak perlu. Kenapa? Karena dia sudah penuh. Orang yang sombong, orang yang angkuh itu karena ada yang kurang, dia ingin dipenuhi. Tapi beda dengan Yesus ya. Terus sebabnya dia katakan, ada pula, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Artinya Tuhan Allah itu penuh, tidak ada kekurangan, tidak perlu diangkat-angkat ya, tidak perlu diangkat-angkat ya. Pada saat mungkin Anda kata, oh, tapi kan kita harus memuji, memuliakan Tuhan. Ya betul, Tuhan mengharapkan, mengharuskan kita memuji dan memuliakan Dia. Karena apa? Bukan karena Dia kurang pujian, kurang mau perlu makan puji, bukan. Karena Tuhan tahu kalau kita memuji di luar Dia, memuji diri kita, memuji orang lain, itu akibatnya tidak baik. Ya, gitu. Tapi itulah sebabnya Yesus tidak perlu menyatakan siapa dirinya. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan. Ya, itulah sebabnya dikatakan pada setan, jangan engkau mencobai apa? Tuhan Allahmu. Jadi Yesus tidak terpancing dengan keangkuhan hidup. Bagaimana dengan keinginan mata? Yang kemudian terjadilah iblis membawanya ke atas gunung, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Lalu berkata, dia perlihatkan semuanya. Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Keinginan mata. Keinginan mata. Wah, Yesus kan bisa melihat itu. Wah, ini kalau saya, dengan kata lain ya, kalau saya sembah saja satu kali, kan saya nggak perlu mati di kayu salib. Kita nggak perlu mati setengah mati, kita mau di kayu salib, disalibkan ya. Dan dia bisa melihat semuanya. Tapi Yesus tidak terpancing. Kenapa? Karena yang disembah, yang harus kita sembah itu bukan setan, bukan kuasa kegelapan. Yang harus kita sembah itu adalah Allah. Itulah sebabnya jawaban Yesus terhadap setan apa? Berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada apa? Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yang kita sembah, yang harus kita pegang-pegang itu, istilahnya ya, adalah Tuhan. Iman kita kepada Tuhan. Itu yang utama. Itulah yang utama. Tapi inilah ya, sudah dinyatakan
Kembali dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Setan sudah mencoba Adam dan Hawa. Setan sudah mencoba Yesus di padang gurun. Dan sekarang siapa yang dia akan coba? Siapa yang dia akan cobai ya untuk menjatuhkan kita? Wahyu pasal 12 ayat 12 katakan, celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ya, kita masih, dia tahu waktunya sudah, dia begitu hebat, dia bergerak saat ini. Tapi caranya adalah dia menina-bobokkan kita. Dia menidurkan kita tanpa imannya. Tanpa iman, maka kita sedang tertidur dengan tidak mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Setan begitu geram, dia tahu waktunya sudah singkat. Dan kalau Yesus saja, ya, Yesus saja telah digoda, ya, apalagi kita, kata lain ya. Setan, menurut Testimony for the Church, setan akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengganggu, menggoda, dan menyesatkan umat Tuhan, supaya kita jauh dari Tuhan. Dia yang berani menghadapi dan menggoda dan mencela Tuhan kita, Yesus Kristus ya, dan yang memiliki kuasa untuk memeluknya dan menggendongnya ke puncak bait suci dan naik ke gunung yang sangat tinggi, akan menjalankan kuasanya hingga tingkat yang luar biasa di generasi sekarang, di generasi saudara dan saya. Yang jauh lebih rendah, kita semua ini kan jauh lebih rendah dalam hikmat daripada Yesus, dari Tuhan mereka. Dan yang hampir sepenuhnya mengabaikan kehalusan dan kekuatan setan. Setan memiliki kehalusan dan kekuatannya. Itulah sebabnya kemenangan akhir, Muhammad 236 katakan, inilah sebabnya sementara kita mendekati akhir zaman, bila mana setan bekerja dengan kuasa yang lebih besar untuk menipu dan membinasakan orang-orang, ia menyebarkan kemana-mana kepercayaan bahwa ia tidak ada. Ya, adalah kebajikannya untuk menyembunyikan dirinya dan cara kerjanya. Dulu di zaman Alkitab ada dukun-dukun yang muncul dapat menjadi apa? Menjadi saluran setan, ada peramal-peramal, ya, atau seperti wanita penenung dan lain sebagainya yang dikunjungi oleh Raja Saul. Sekarang setan tidak perlu lakukan hal tersebut. Dia buat dirinya seakan-akan tidak ada. Ya, dia kalau di zaman Alkitab para penunung, peramal dan lain sebagainya, penyihir, itu boleh dikatakan secara direct, secara langsung. Sekarang setan seperti tadi kita sudah baca, dia melakukan tugas pekerjaannya secara halus, secara tidak langsung, secara tidak langsung. Ya, setan sudah tahu, dia sangat ahli. Itulah sebabnya saya katakan tadi, dalam Kejadian 3 dia disebut ular. Dalam kitab Wahyu pasal 12 disebut sebagai ular tua. Kenapa ular tua? Karena ular muda di Kejadian itu sudah cukup tua untuk mengetahui segala metode yang dapat dia lakukan, ya. Segala metode untuk dapat apa? Untuk dapat mengelabui umat-umat Tuhan. Jadi dia tahu semua itu. Alkitab sudah melarang untuk penyihiran dan lain sebagainya. Setan tahu kalau manusia sekarang ini kita bawa untuk ke dukun dan lain sebagainya. Kita tahu ini bukan sesuatu hal yang apa. Kalau saya misalnya ya, saya dibawa kepada tukang sihir untuk opo-opo orang lain, untuk mengganggu musuh saya. Saya akan tahu bahwa ini kita berada dalam kuasa kegelapan ya. Saya terus terang pernah ke Batu Pinawetengan hanya untuk melihat ya. Hebat sekali itu yang apa orang di Batu Pinang itu, dia bisa gali tiba-tiba dapat batu dan lain sebagainya. Dia bisa buka Alkitab ya, buka Alkitab dan dia tunjuk, oh, seperti betul ayatnya ada di situ ya. Tapi itulah penipuan demi penipuan setan. Dan tapi pada saat yang bersamaan saya dapat tahu bahwa saya bisa melihat bahwa walaupun orang ini di Batu Pinawetengan itu pegang Alkitab, saya tahu ini bukan berada dalam suatu kuasa yang baik. Ini suatu kuasa kegelapan. Itulah sebabnya sihir dilarang di dalam Alkitab. Ya. Tapi setan tahu itu dia dan dia menggunakan cara lain. Yang sekarang dia lakukan adalah seperti yang Ellen White katakan dalam Life Sketches ya. Roh-roh jahat secara aktif terlibat dalam upaya mengendalikan pikiran manusia. Manusia terikat dalam bungkusan siap untuk dimangsa oleh api di akhir zaman. Bagaimana relevansinya? Kalau di zaman Alkitab sihir adalah tindakan langsung yang setan dapat terlibat ya, kata lain ya. Sekarang ya,
Sekarang setan menggunakan cara yang tidak langsung, tapi segala sesuatu itu dengan pikiran kita dibawa untuk jauh dari Tuhan dengan adanya teknologi. Ya. Teknologi yang boleh dikatakan ini adalah hal yang sangat netral, ya. Tetapi dia dapat memiliki dampak teknologi. Dari yang netral ini kita lihat ada dua yang dapat terjadi. Yang pertama adalah satu pemahaman bagaimana cara kita melihat hubungan teknologi dan dampaknya terhadap manusia. Ada yang dalam satu satu poin, ada yang berpikir bahwa itu hanya sebagai instrumentalisme. Teknologi itu hanya sebagai alat yang berada dalam kendali manusia. Ya, alat dalam kendali manusia. Lalu kemudian pihak yang kedua berpikir, oh bukan, dia bukan hanya sebagai alat. Teknologi itu adalah untuk determinisme. Artinya teknologi itu tidak netral, tapi dia mengendalikan manusia untuk tujuan-tujuannya. Jadi ini yang lebih, artinya determinisme itu memang menolak betul-betul apa ya bahwa teknologi itu hanya sebagai alat yang netral. Dikatakan oh tidak netral, teknologi tidak netral. Dan bahkan ada orang yang berpendapat sedangkan pemahaman bahwa teknologi itu hanya sebagai alat itu juga sebenarnya itu sudah sebenarnya adalah tidak terlalu tepat. Kenapa? Karena the message is the message, the messenger is the message. Ada satu pemahaman ya katakan bahwa apa yang kita gunakan itulah yang menggunakan kita dengan kata lain. Jadi teknologi ini tentu saja ada hal-hal yang baik ya. Hal-hal yang baik. Kita menggunakan teknologi saat ini dengan Zoom meeting ya. Kita dapat mengabarkan firman Tuhan, menginjil. Jemaat kami di Jemaat Fisdak New Jersey, setiap hari saya rekam pelajaran firman Tuhan ya, pelajaran sekolah Sabat ya. Anda bisa cari Fisdak New Jersey ya. First Indonesian Seventh-day Adventist Church, Fisdak New Jersey, baik di YouTube, Facebook ya. Kami ada setiap hari agar supaya umat Tuhan dapat belajar firman Tuhan dan kami gunakan teknologi. Dan saat ini saya menggunakan teknologi ya untuk dapat menyampaikan ini. Tetapi kita harus juga melihat bahwa ada hal-hal yang juga negatif dari teknologi tersebut. Nah, banyak sekali. Kalau saya mau bahas ini dia tentunya nggak cukup waktu kita ya. Tapi mari kita lihat ya bahwa salah satu hal itu sehubungan dengan penguasaan otak kita yang membawa kita untuk jauh dari Tuhan. Ini satu artikel saja ya, bahwa teknologi sedang berusaha untuk apa? Mencari, mengikat perhatian kita. Dan bahkan dikatakan bahwa teknologi saat ini telah merubah otak kita ya. Ya, apa segala apa listrik-listrik dengan kata lain ya, rewiring. Listrik-listrik dalam otak kita itu apa ya? Saya bukan seorang dokter untuk dapat menjelaskan ini secara ilmiah, tapi itu sedang apa? Dirubah oleh apa? Dengan adanya teknologi. Ya, dopamin, contohnya ini satu artikel. Anda bisa baca artikel ini ya dari Medium. Anda bisa Google The Battle for Attention, How Technology is Rewiring Our Brain. Salah satu yang dikatakan adalah bahwa dopamin ini adalah zat kimia yang memberi imbalan di otak itu mengatur kita itu untuk fokus, untuk sabar, dan terus berkreativitas untuk mencapai sesuatu yang penting. Itu zaman dahulu, kita zaman dulu ya, sebelum adanya smart cellphone ya. Mungkin atau adik-adik, saya masih berada di zaman di mana kami kalau main itu kita harus apa? Buat sendiri mainan kita saya masih kecil, ya lari petak umpet dan lain sebagainya. Kita berkreativitas supaya jangan ketahuan kalau kita sembunyi dan lain sebagainya ya. Jadi itu dopamin itu akan memberikan apa? Rasa puas. Kalau saya tidak ditangkap waktu saya main apa? Petak umpet ya dan lain sebagainya itu. Saya dapat berkreativitas untuk membuat mainan yang dapat saya buat sendiri. Tapi saat ini berbeda ya. Segala sesuatu itu sudah ada di mana? Sudah ada di tangan kita ya. Segala sesuatu itu sudah ada di tangan kita. Kita dibanjiri dengan notifikasi, like, ya, apakah ada yang suka nih kalau saya berkhotbah ini? Berapa banyak nih orang yang sudah suka, yang kasih jempol dan lain sebagainya ya. Dan aktivitas itu mengalir tanpa henti. Coba kita buka saja. Kita buka saja, saya nggak perlu bilang anak-anak muda Anda semua ya. Kita buka YouTube atau apa, selalu itu dia punya feed, itu nggak pernah berhenti, ada eternal scrolling ya. Dan fokus itu hanya sebatas klip yang kadang-kadang fokus kita itu berdurasi 15 detik dengan adanya infinite scrolling dan algoritma yang dirancang untuk membuat kita terus terpikat. Kalau saya membuat apa ya, saya buat saya buka Facebook misalnya, kalau Anda mungkin Instagram, lalu saya suka dengan satu story atau apa, maka itu algoritma itu akan buat terus supaya yang video-video klip-klip itu yang saya nonton itu sesuai dengan apa yang saya sukai. Ya. Algoritma semua atur semua itu. Ya.
algoritma. Dan menurut artikel ini dari Medium ini ya, dikatakan the deeper message here, jadi pesan yang lebih mendalam di balik ini adalah apa? Otak kita sedang dilatih untuk senantiasa mengharapkan imbalan instan. Bagaimana dengan fokus? Bagaimana kesabaran? Forget it, lupakan saja. Berbagai platform seperti Instagram, TikTok, YouTube ya, memberikan imbalan-imbalan bagi hal-hal yang baru, hal-hal yang mengejutkan, yang viral, dan memberikan kepuasan instan yang pada akhirnya mengubah cara kita berpikir dan memproses informasi. Ya. Jadi dulu kita disebut dalam artikel dulu kita disebut sebagai Homo erectus, manusia yang sekarang apa ya? Manusia yang berdiri tegak ya, Homo erectus manusia ya. Tapi sekarang mungkin manusia yang apa? Yang menunduk terus karena lihat-lihat terus kita punya apa? Lihat-lihat terus kita punya cellphone, smartphone kita, atau Homo situs karena duduk-duduk terus untuk main game dan lain sebagainya. Itu otak kita sudah berubah. Otak kita sudah dirubah. Anak-anak kecil, bayi-bayi sekalipun, supaya nggak bosan, kita kasih apa? Kita kasih smartphone mereka. Supaya jangan bosan. Padahal artikel ini katakan boredom, rasa bosan yang dulunya merupakan tempat lahirnya kreativitas. Kalau saya bosan, saya akan apa? Waktu masih kecil, maka saya akan cari jalan gimana caranya supaya saya nggak bosan. Saya akan cari mainan, saya cari buat mainan dan lain sebagainya. Enggak. Tapi dulu itu merupakan tempat lahirnya kreativitas. Tapi sekarang apa? Kalau anak-anak kita yang kecil itu bosan, bayi-bayi kecil bosan, maka kita pikir, oh ada penyakit kena sama mereka, ya. Penyakit mereka. Makanya kita langsung kasih tablet, kita kasih langsung smartphone supaya jangan bosan. Ya. Jadi di sini dikatakan apa? Ya. Why reflect when you can refresh? Artinya, mengapa harus melamun jika Anda bisa menggulir layar? Mengapa harus merenung jika Anda bisa menyegarkan laman? Ya? Bahasa Indonesia yang laman ya. Inilah yang oleh sebagian orang disebut sebagai pembusukan otak. Otak kita dengan adanya ini semua ini, otak kita itu jadi busuk, brain rot namanya ya. Dan hal ini dikatakan nyata adanya. Hal ini nyata adanya. Alih-alih gantinya menyelami gagasan secara mendalam. Kita menyentuh permukaan dari aliran data yang tidak berujung. Gantinya membangun ingatan yang kokoh. Kita justru bergantung pada Google, ChatGPT dan lain sebagainya. Gantinya menikmati kesenangan sederhana sehari-hari. Kita sekarang malah mengejar sensasi instan berupa dopamin digital. Instan. Saya sudah berbicara, saya nggak tahu udah berapa lama saya bicara. Tapi sebenarnya saya nggak tahu, sejak saya mulai bicara, ada berapa banyak di antara Anda yang sudah lihat-lihat Anda punya Instagram atau apa yang mungkin. Mohon maaf, saya tidak sedang menyinggung ya. Tapi inilah poin kenapa, karena untuk dapat mendapatkan perhatian Anda, saya harus hanya bisa memiliki waktu kurang lebih 8 detik. 8 detik untuk mendapatkan perhatian Anda. Kalau dalam 8 detik pertama saya tidak mendapatkan perhatian Anda akan hilang. Kenapa? Karena artikel ini, research ya, penelitian sudah menunjukkan bahwa rentang perhatian manusia itu sudah memendek. Otak kita sudah berubah ya. Perhatian kita memendek menjadi 8 detik. Kalau dengar khotbah 1 jam, dulu kita dengar khotbah 1 jam, is oke. Sekarang dengar khotbah 15 detik atau 15 menit, waduh, hilang semua. Kita langsung hilang. Kita mengalami juga apa yang disebut saat ini dengan nomofobia. Ketakutan irasional tanpa adanya ponsel. Nggak bisa kita keluar rumah kalau ini kita tidak bawa. Nggak bisa kita ikut di gereja untuk dapat, kalau bosan, aduh pembicaranya bosan. Akhirnya ujung-ujungnya kita kemana kita pergi? Ya, kita lihat Instagram dan lain sebagainya, TikTok dan lain sebagainya. Main games bahkan dalam gereja. Tanpa ponsel kita bagaikan orang yang mau mati. Gitu ya. Itu nomofobia, artinya no mobile phone phobia. Ketakutan kalau tidak ada apa? Tidak ada cellphone ya, smartphone kita ya. Dan ini statistik sudah menunjukkan ya, bahwa setiap hari rata-rata kita itu kita apa? Kita buka smartphone kita itu 80 kali. Dan pada saat setelah kita buka, bukan hanya itu kan, kita juga pencet-pencet kan. Kalau kita misalnya ke Facebook, kita pencet semua itu sekitar 2.617 kali kita apa? Pencet, kita taruh tangan kita di mobile kita untuk scrolling dan lain sebagainya. 2.617 kali ya. Kurang lebih waktu kita gunakan itu ya untuk apa? Waktu yang kita gunakan 2 jam 15 menit. Mungkin Anda bisa, atau banyak sudah lebih daripada itu.
Dan 75%, 7 orang dari 10 orang dia kalau ke WC itu apa? Dia bawa mereka punya smartphone ya. Bahkan kalau mandi pun ada sekitar ada sekitar 1 atau 2 orang kalau mandi itu pakai apa? Ada smartphone. Gimana itu mandi dengan ada smartphone ya? Mungkin untuk dengar ya. Jadi setiap saat kita terus lakukan tersebut ya. Bahkan ada 2 dari 10 orang, 20% itu lebih baik dia tidak pakai sepatu daripada dia tidak bawa smartphone ya. Dan lain sebagainya. Itu begitu banyak kita bisa lihat arti apa ya, statistik demi statistik tentang hal ini. Jadi ini yang sedang terjadi saat ini. Kita dibawa untuk apa? Jauh dari Tuhan. Salah satu salah satu ya statistik di sini yang cukup menyedihkan ya. 8 dari 10 orang atau 80% orang pada saat mereka bangun 1 jam pertama, mereka langsung apa? Ya, apa? Dalam 1 jam pertama mereka langsung buka apa? Buka smartphone mereka, gantinya buka Alkitab. Bahkan 62, 6 daripada 10 orang, 6 dari 10 orang, 62%, begitu bangun, begitu buka mata, langsung apa? Langsung smartphone. Langsung smartphone. Ya. Tidak heran, 1 dari 10 orang itu mengalami nomofobia. 1 dari 10. 1 dari 10. Takut saya. Takut kita kalau tidak ada smartphone ini. Seakan-akan kita telanjang, saudara. Seakan-akan kita telanjang. Ini telah membawa satu masalah. Saya tidak punya waktu untuk membahas, tapi saya mengajak Anda kalau ada punya waktu ya, melihat dokumentari yang sangat apa baik sekali ini ya, yang diakui, yang sangat apa, yang diakui ya, bukan dokumentari yang macam-macam gitu, tidak ya. Ini yang diakui. Seperti nomor 1 itu adalah social dilemma. Social dilemma ini adalah bagaimana Meta atau Facebook ya, Instagram pemiliknya Meta dan YouTube itu telah menggunakan begitu banyak metode supaya kita kecanduan. Supaya kita kecanduan ya, tidak terlepas dari smartphone kita. Ada juga screenagers ya. Itu juga satu dokumentari ya. Atau web junkie. Web junkie ini adalah bagaimana anak-anak muda di Korea, di China ya, mereka begitu addicted dengan apa? Dengan game-game mereka. Dengan teknologi ya, dengan ada game dan lain sebagainya. Sampai kalau di web junkie ini ada orang main game, dia pakai apa? Dia pakai popok atau apa? Diaper ya. Supaya dia nggak usah pergi kalau dia rasa kencing atau mau buang air besar atau apa. Di situ aja. Kenapa? Waktunya itu dia gunakan untuk apa? Untuk terus-terus main games. Main games. Dan ini telah terbukti menjadi masalah. Masalah mental health. Aduh, nggak perlu lagi saya apa ya. Terganggu kita dari pekerjaan. Terganggu dari kerjaan. Banyak anak-anak muda sekarang, terus terang saja istri saya, waktu dia masih bekerja di Rutgers University ya, di universitasnya di State New Jersey, ada anak-anak muda yang baru dipekerjakan, dipecat. Kenapa? Karena main-main game sementara bekerja. Ya. Main-main game sementara mereka apa? Bekerja. Emosi yang tidak apa. Anak-anak kecil, coba Anda lihat, Anda tarik smartphone, Anda tarik iPad mereka dari tangan mereka, menangis berteriak mereka. Menangis berteriak. Ya. Depresi ya. Depresi. Dan ini betul-betul telah terbukti. Tolong baca artikel demi artikel ilmiah bicara bagaimana penggunaan sosial media itu telah menyebabkan banyak anak muda itu bunuh diri, saudara. Bunuh diri. Ya. Karena apa? Karena dibully, online bullying, dan lain sebagainya. Anda mungkin sudah lebih tahu dari itu. Tidak heran baru-baru ini, 1 bulan lalu, ya, baru-baru ini, berapa minggu lalu itu, Meta dan YouTube itu telah dinyatakan bersalah, found liable. Kenapa? Karena menyebabkan orang-orang teradiksi, ya, teradiksi. Dan negara-negara bagian di Amerika Serikat seperti New Jersey dan juga Massachusetts dan lain sebagainya melarang anak-anak itu smartphone itu tidak boleh di sekolah-sekolah untuk sekarang ya. Dan di Massachusetts di bawah 14 tahun tidak boleh menggunakan cellphone di sekolah. Dan ini kita lihat di Australia, Eropa, dan saya tahu juga mungkin di Indonesia ya. 16 tahun itu tidak boleh, di bawah 14 atau 16 tahun tidak boleh mendaftar di sosial media, walaupun anak-anak muda tentu saja tahu caranya untuk apa keluar dari hal tersebut. Jadi negara demi negara, orang-orang dunia sendiri sudah tahu dampak negatif daripada teknologi ya sosial media ini.
yang dapat membawa manusia adiktif, ya, kecanduan, sangat-sangat kecanduan. Setan tahu bagaimana untuk mengikat otak kita. Gantinya kita belajar firman Tuhan, kita tertarik melihat orang punya dansa-dansa di TikTok, ya, dan lain sebagainya. Gantinya kita merenungkan firman Tuhan. Apakah firman Tuhan yang akan membawa kita, yang menuntun kita pada seluruh kebenaran, pelita bagi jalan kita. Kita telah dibawa jauh dari firman Tuhan. Ya. Akibatnya, itulah sebabnya firman Tuhan cukup jelas katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Berubahlah oleh pembaruan budimu, renewing of your mind, pikiranmu dirubah, itu ya. Budi artinya juga pikiran. Berubahlah, pikiranmu itu harus dirubah. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa yang dapat kita lakukan? Ya. Saya di jemaat kami, dan nggak begitu banyak. Ada beberapa anak muda yang kami perhatikan. Wah, sangat-sangat apa? Sangat-sangat tergantung dengan sosial media. Ya. Di gereja sekalipun ada yang satu atau dua ini begitu apa masih ada saya lihat ada lagi main games, cek mereka punya Instagram dan lain sebagainya, foto-foto. Dan ini dapat menimbulkan, terus terang saja ya, masalah. Ada seorang pemudi yang mungkin saya sebut saja namanya Putri, ya. Tadinya waktu masih kecil itu, sebelum dikasih dia, wah aktif sekali di gereja, menjadi penyanyi dan lain sebagainya. Si Putri ini ya, bukan nama sebenarnya. Putri. Tapi setelah dia bertumbuh besar, orang tuanya berbicara kepada kami, kata, "Aduh, pendeta, si Putri ini malam-malam itu sudah jadi siang, siang jadi malam. Malam-malam dia main games, malam-malam dia cek terus. Dia punya Instagram, nonton TikTok dan lain sebagainya. Sepanjang hari dia tidur, tidak bekerja, gonta-ganti tempat kerja, ya, gonta-ganti tempat kerja, hanya selesai dia punya SMA, nggak bisa konsentrasi untuk masuk universitas dan lain sebagainya. Sedih sekali ya. Dan saya juga lihat tapi puji Tuhan ya, puji Tuhan ada yang telah dilakukan di jemaat. Sehingga si Putri ini tetap dapat masuk ke dalam gereja. Tetap masuk dari, walaupun saya sedih juga melihat keadaannya ya, karena salah satu masalah mental yang menjadi akibat daripada kecanduan itu adalah self mutilation. Self mutilation itu adalah anak-anak yang suka coret-coret mereka punya tubuh, ya. Self mutilation itu adalah salah satu manifestasi daripada mental health situasi mental yang sedang dialami, ya. Dan saya lihat itu dia sudah coret-coret tubuhnya itu, dia seperti dilukai tubuh tersebut. Tapi puji Tuhan, dia tetap masuk gereja. Itu saya senang ya. Jadi, apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah misalnya bahwa perkuat itu small group. Kekuatan itu bukan pada saat saya di gereja berkhotbah di depan banyak orang. Tidak. Anak-anak muda itu selalu ada vesper mereka setiap Jumat malam. Jadi ada kelompok kecil mereka, dan di dalam kelompok kecil itu saya selalu katakan kalau bisa lepaskan itu lepaskan itu smartphone Anda. Buka Alkitab, jangan gunakan smartphone, tapi diskusi, mereka berdiskusi, gunakan apa? Gunakan firman Tuhan dari buku. Kenapa? Kalaupun kita bilang, oh ada app-nya, tapi kalau ada app itu kan bisa terganggu, kemudian masuklah kita ke TikTok atau Instagram. Jadi ada, bukan hanya sabat, ya. Sabat itu bukan hanya kita bebas berhenti dari pekerjaan, tapi berhenti juga dari apa? Dari hal-hal yang mengganggu, semua hal yang mengganggu kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah kita selalu membawa mereka untuk terlibat dalam aktivitas gereja. Jadi anak-anak muda di gereja kami itu banyak pegang mereka, bahkan sekretaris jemaat, bendahara jemaat, semua. Ada satu anak muda lainnya yang suka smartphone ini, kita bilang, oh kamu kan jago tentang teknologi, kamu lah yang pegang sound system dan lain sebagainya, yang mengatur kita punya screen. Jadi kita alihkan mereka supaya mereka dapat melakukan hal-hal untuk pekerjaan Tuhan, ya, melakukan. Lalu apalagi? Kita selalu gunakan program-program untuk bawa mereka keluar, pergi ke alam, ya. Karena di alam ini, ya, acara EY kita, Adventist Youth kita, pemuda Advent itu dibuat di alam supaya mereka bisa aktif, bisa ada games ya, games Alkitab, tapi yang misalnya apa? Ada aktivitas badan dan ada aktivitas tubuh maksud saya. Dan juga di udara, menghirup udara segar. Kenapa? Karena salah satu obat untuk mengatasi mental health itu adalah alam, berada di alam.
Alam yang segar, gantinya di kamar, kita lihat-lihat terus, kita punya smartphone, dan lain sebagainya. Atau ruangan tertutup. Jadi itu yang terjadi. Itulah yang kita buat. Dan berikutnya, kami selalu juga ada menganjurkan kepada orang tua, kepada dan juga di jemaat, mari kita siapkan makanan-makanan yang sehat. Makanan-makanan sehat itu juga ya telah terbukti bahwa makanan-makanan yang apa ya, yang bukan plant based ya, seperti makanan daging dan lain sebagainya, itu menyebabkan orang-orang tuh menjadi aduh lesu lemah gitu. Ya, Daniel saja kan kita lihat bagaimana dalam kitab Daniel dicobai setelah 10 hari, 10 hari saja coba makanan-makanan yang seperti yang dianjurkan oleh Alkitab, mereka menjadi lebih segar ya, menjadi lebih segar ya. Dan itu yang kita selalu apa? Kita selalu lakukan di jemaat. Artinya, ini adalah satu usaha yang bukan hanya dilakukan di rumah tangga masing-masing, tapi juga dilakukan di jemaat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita percaya. Ketika I is replaced with we, maka illness, bahasa Inggrisnya illness artinya penyakit, menjadi kesehatan, wellness. Ya. Kita harus bersama-sama. Kita harus bersama-sama dengan pertolongan Tuhan bersama-sama di jemaat, di gereja, dan di rumah tangga untuk membawa diri kita semua kepada satu kehidupan yang bukannya lari dari Tuhan, tapi dekat dengan Tuhan. Ya. Kepada anak-anak muda itu saya selalu katakan, seperti firman Tuhan ya, marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Salah satu hal yang dilakukan di jemaat kami, ya, kita tahu bahwa teknologi ini mungkin telah merusak sebagian atau ada beberapa anak muda. Tetapi kita tetap melihat, kami tetap melihat mereka itu sebagai anak-anak Tuhan. Gantinya menghakimi mereka. Saya selalu katakan dengan istri saya, mari kita jangkau itu putri tadi itu ya. Pada saat dia masuk dalam gereja, kadang-kadang dengan apa kelesuan hidupnya dan lain sebagainya, kita selalu apa? Istri saya selalu peluk dia, ya. Selalu peluk, "Hai, apa kabar putri? Ya, gimana harimu?" Senang sekali dia kalau melihat istri saya ya. Ya. Dengan saya selalu jabat tangannya. Putri, saya tidak akan pernah apa ya, menjabat tangan orang lain sebelum saya menjabat tanganmu. Kita berikan seperti begitu ya. Dan itu telah membawa dia untuk walaupun dia masih saya lihat masih apa? Masih bergumul tapi masih bertahan dalam apa? Bertahan dalam dalam iman yang masih mungkin harus terus-menerus bertemu. Tuhan telah berkata, "Marilah kepadaku." Marilah kita bawa saudara-saudari kita ya yang dengan tantangan-tantangan teknologi yang mereka hadapi, sosial media dan lain sebagainya, bawalah mereka kepada Yesus Kristus. Yesus akan memberikan kelegaan kepada mereka. Doakan mereka terus. Kalau kita percaya doa itu merubah, saya setiap hari mendoakan putri. Saya mendoakan putri dan anak-anak muda kami. Mendoakan mereka karena saya percaya dengan kuasa doa. Kiranya Anda semua ya, saling mendoakan satu dengan yang lain. Sehingga kita terhindar dari sihir-sihir modern yang dilarang oleh Tuhan dan kata lain ya, yang telah dilarang oleh Tuhan tersebut. Baik, saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih pendeta untuk materi yang sudah disampaikan. Semoga itu dapat eh, tidak berlalu begitu saja, itu boleh kita refleksikan. Dan pada saat ini kita luangkan waktu sejenak untuk refleksi sambil mendengarkan instrumen yang akan diputarkan oleh host.
Oke, baik. Saat ini kita masuk di sesi tanya jawab. Jadi, Boleh saya ini ada satu yang sangat menarik yang ditanyakan di chat yang saya ingin jawab terlebih dahulu. Boleh kira-kira? boleh, boleh, boleh. Ya, jadi ada satu pertanyaan di sini, bagus sekali nih ya. Shalom Pak Pendeta. Setan berkata menjadi seperti Allah pada tingkat ke-10 artificial intelligence, manusia menjadi seperti Allah, Homo Deus ya. Pertanyaan, apakah artificial intelligence termasuk sarana seperti yang dimaksudkan dalam Ulangan 8 ayat 10 ya? Eh, pada beberapa pada beberapa waktu yang lalu saya memberikan ada setiap Sabat ya, hampir setiap Sabat ya saya berkhotbah, dan pada saat ini saya sedang membahas tentang kitab Daniel ya, membahas tentang pekabaran dari kitab Daniel. Eh, dan satu hal yang menarik yang dapat kita lihat adalah bagaimana Raja Nebukadnezar ingin supaya Daniel dan sahabat-sahabatnya itu apa? Diubah ya, cara berpikir mereka dan lain sebagainya. Dan salah satu dan pada saat membahas tentang apa yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar, saya sempat juga menyinggung dalam khotbah tersebut tentang artificial intelligence. Saya mohon maaf, saya lagi coba untuk tampilkan. Oh, ini seperti macet telepon. Ya, anyway, ada satu artikel. Anyway, saya nggak sempat ini ya. Artikelnya berjudul Seeking a Sounding Board, Beware the Eager to Please Chatbot. Artinya, sedang mencari teman berdiskusi, waspadailah chatbot yang terlalu berhasrat untuk menyenangkan Anda saja. A new study of popular AI models show that their feedback on social situation is far from impartial. Jadi, oke, intinya begini, bahwa model-model artificial intelligence yang sedang dikembangkan saat ini, kita seringkali kan berkomunikasi dengan mereka. Gimana dong? Saya ada masalah dengan sahabat saya. Apa yang saya harus katakan? Apa yang saya harus buat? Ya, banyak orang bahkan, ini istri saya buat begini, suami saya buat begini. Apa yang kira-kira kalimat yang saya harus... Ada yang sampai begitu, terus terang saja. Mereka berpikir bahwa biarlah apa yang akan mereka lakukan, apa yang mereka katakan itu dapat sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang dianjurkan oleh artificial intelligence. Tetapi yang terjadi sekarang ini justru adalah bahwa kalau kita dibandingkan ya, bahwa 34% lebih ya, 34% lebih tinggi para artificial intelligence itu akan apa? Berpihak kepada kita. Jadi, walaupun saya membuat kesalahan, ya saya buat kesalahan dengan istri saya, atau Anda berbuat kesalahan dengan sahabat Anda. Lalu Anda katakan, gimana dong? Ini masalahnya begini, ya. Apakah saya benar atau saya salah? 34% ada kemungkinan lebih artificial intelligence itu menyatakan Anda itu apa? Anda itu benar. Dengan kata lain, dia itu tidak sama sekali tidak netral. Dia sangat apa? Memihak. Dia tahu bagaimana caranya untuk menyenangkan kita. Anda dapat ini? Jadi poinnya adalah dia ingin supaya kita itu senang dan terus-menerus dapat berkomunikasi, berkonsultasi dengan artificial intelligence tersebut. Dan inilah yang juga apa ya? Ya, tolong baca sekali, menarik sekali ya. Saya mohon maaf, saya nggak tahu apa masalahnya dengan laptop saya tidak sempat eh, tampilkan hasil research ini. Tapi poinnya adalah kita juga harus berhati-hati. Ya, kita harus berhati-hati dengan menggunakan bahkan artificial intelligence tersebut. Ya, kita harus sangat-sangat spesifik. Kalau kita ingin mencari sesuatu bahan dan lain sebagainya, kita harus sangat spesifik. Kita harus nyatakan bahwa kita itu siapa, di Seventh Day Adventist Church dan apa tidak. Itu pun ayat-ayatnya pun biarpun saya terus terang saja, saya seringkali juga masih bukan seringkali juga menggunakan artificial intelligence untuk mencari sesuatu ya, cari sesuatu ayat misalnya. Dan pada saat saya baca ayatnya dengan apa yang tertulis, ada mungkin satu dua kata yang salah, walaupun secara spesifik saya sudah katakan ambil ayat yang dikutip dari Indonesia terjemahan baru misalnya. Tetap saja ada yang Tetap saja ada yang salah atau ada yang kurang. Dan itulah sebabnya kita harus berhati-hati. Ya, kita harus berhati-hati. Jangan kita mengandalkan. Kenapa? Kalau saya berpikir kalau khotbah saya atau apa, betul itu dapat membantu. Tapi kalau saya hanya menggunakan teknologi, ya
itu akan menyebabkan saya akan apa? Saya akan tidak berkembang, istilahnya ya. Pikiran itu tidak berkembang, kreativitas itu juga akan mandek dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat dalam sejarah tentang teknologi, pada saat satu teknologi yang maju muncul, akan ada teknologi lainnya yang dibuat untuk menutupi kekurangan manusia yang menggunakan teknologi yang pertama. Dan itu adalah ada apa apa ya, siklus kekurangan demi kekurangan yang telah terjadi. Tapi yang berkurang itu bukan teknologinya, tapi manusianya yang berkurang. Adanya satu teknologi menyebabkan manusia tidak lagi berpikir, maka dibuatlah satu teknologi yang lainnya untuk membantu supaya manusia itu dapat lagi apa? Berpikir lagi dan lain sebagainya. Ini sesuatu hal yang harus kita apa? Kita harus berhati-hati dalam hal tersebut. Ya. Itulah sebabnya ya boleh dari satu sisi kita dapat dikatakan dengan adanya artificial intelligence itu kita dapat lebih bergantung kepada apa? Kepada teknologi, gantinya bergantung kepada Allah. Terima kasih. Terima kasih pendeta. Untuk pertanyaan kedua ini diberikan kesempatan kepada Kak Jonathan. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali tentang sihir ya. Memang kita lihat kata yang tadi saya bahas ya. Kata yang tadi itu yang untuk mengetahui masa depan itu juga dapat digunakan kepada apa ya? Kepada para imam yang menggunakan urim dan tumim ya. Saya ya. Jadi itu dapat terjadi. Tetapi bedanya tentu saja ya. Bedanya untuk menyatakan masa depan itu kalau yang Tuhan katakan itu adalah yang benar. Ya. Tuhan tidak salah, Tuhan tidak menipu, Tuhan tidak membawa kita kepada apa? Kepada keadaan yang tidak baik. Tetapi apa yang dinyatakan oleh setan, apa yang dinyatakan apa yang masa depan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh setan itu tujuannya adalah untuk apa? Untuk mengelabui kita. Tujuannya, kita sudah lihat bagaimana setan berkata kepada Adam dan Hawa ya, kepada Hawa. Dia menggunakan firman Tuhan kan, bukankah Tuhan berfirman? Ya, kepada Yesus dia katakan juga apa? Bukankah ada tertulis? Bukankah tertulis kalau kamu jatuh, malaikat akan apa? Malaikat akan jemput kamu atau kamu tidak akan kena batu. Itu ada ayatnya. Ada. Jadi setan juga tahu firman Tuhan, sangat tahu. Dia belajar firman Tuhan, saudara. Walaupun dia tidak percaya. Itulah sebabnya yang belajar firman Tuhan tapi tidak percaya, dia tidak akan apa? Bertumbuh dalam imannya. Kenapa? Itu seperti setan. Dia belajar firman Tuhan, dia tahu firman Tuhan, tapi dia gunakan itu untuk memutarbalikkan uh, hal tersebut ya. Baik, ya, bagaimana dengan industri game? Wah, betul-betul terus terang ya. Uh, kita disihir. Pada saat kita disihir, apa artinya kita disihir? Kita disihir untuk dapat apa? Diikat. Itu artinya sihir kan? Seperti kita lihat tadi penggunaan kata sihir. Kita dibuat sesuatu supaya kita dapat diikat. Ya, dapat diikat. Artinya dapat di hook, di addiction dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat game-game sekarang ini, ya, game-game dulu terus terang saya bukan sedang membandingkan antara zaman dahulu dengan zaman sekarang atau apa. Saya mohon maaf ya, tidak seperti itu. Tapi poinnya ini satu kenyataan bahwa dulu kalau saya dipanggil makan, Stefan makan, wah langsung apa? Nggak ada orang Ronaldo bilang nggak ada hambat lain istilahnya, cuma lagi merenung mau pikir-pikir mau main apa. Oh kalau dipanggil makan langsung makan. Tapi sekarang ya, anak saya ya terus terang saya kecuali setelah kami ngomong-ngomong baru ya. Tadinya, waduh game terus tunggu mah karena lagi main game ya, lagi diikat ya, lagi diikat karena ada ya karena memang dengan kata lain sihirnya saat ini seperti yang ditulis juga ini mungkin ya dopamin yang berubah, dopamin ya zat kimia yang untuk memberikan reward tersebut, hadiah kepada kita itu, hadiahnya itu bukan lagi apa? Bukan lagi kreativitas yang berhasil kita lakukan dan lain sebagainya, tetapi apakah saya mendapatkan like di saya punya post di Instagram dan lain sebagainya. Dopamin itu kalau saya bisa naik tingkat di game saya dari tingkat 1 menjadi tingkat 2, itulah dopamin saat ini. Ya. Tetapi masalahnya, poinnya adalah apakah itu adalah sesuatu yang esensial, yang penting. Ya, tentu saja dikatakan, oh pendeta, ada orang-orang kaya karena main-main game. Ya, dia menjadi ini dan itu. Coba Anda lihat, berapa banyak orang kaya yang kaya karena main game? Mungkin 1 atau 2, atau 3, 4, 5, gitu kan? Yang sudah
menang-menang dengan apa game untuk kompetisi-kompetisi game. Berapa banyak? Tapi berapa banyak yang hancur karena game? Berapa banyak yang gagal di sekolahnya dan lain sebagainya? Tidak dapat uang dari main gamenya itu, tidak dapat apa-apa dari game. Berapa banyak? Ya. Di sinilah kita lihat bahwa bahwa saat ini setan telah menggunakan cara supaya menguasai pikiran kita, supaya pikiran kita diikat. Kita habis waktu, habis produktivitas kita, bahkan setelah main game, setelah kita lihat-lihat orang punya TikTok dan lain sebagainya, kita menjadi depresi karena kita tidak punya badan seperti badan mereka, tidak punya penampilan seperti penampilan mereka. Inilah sebabnya kata influencer. Itu artinya mempengaruhi kan, mempengaruhi kita. YouTuber itu adalah influencer, mempengaruhi. Ya. Gantinya kita dipengaruhi oleh hal-hal yang indah untuk membantu sesama dan lain sebagainya. Sekarang kita dipengaruhi seperti setan katakan, kau akan menjadi Allah. Ambil apa yang kamu lihat enak, apa yang menarik hatimu, itu yang kita ambil. Dan itulah yang mengikat kita saat ini. Oke, mohon izin Pastor untuk putar video 1 menit berhubungan dengan pertanyaan. Ada lagi. Do not train your tongue if you like aging fast. How does it feel to be 55? Honestly, better than I was. Sorry, saya nggak sempat terdengar. Mohon izin Pastor untuk putar satu video 1 menit berhubungan Oke. dengan actually prevented depression and anxiety, we should see the lowest rates. But these fun things are short-term gain, long-term problems, and we're actually seeing the mental health consequences of this drugging down of America. But there's money to be made in magic, even today. There was an individual that I know who's a successful businessman in Europe, and he does a lot of things in regards to computer programs, and he realizes the gaming industry is a great way to make money. And so he had his team produce a video game that was a highly engaging video game, but he was told by the video distributors that they would not take it unless he inserted magic into it. Said every video game has to have some magic or spiritualism aspect of things. And yeah, we like your game. It won't take much to do that, but you've got to put the magic into it. And he decided that he was not going to try to sell video games if that's what it took in regards to the magic. And the Lord has blessed him by going. Ya, jadi betul sekali ya. Artinya dalam hal ini segala sesuatu, artinya itu sekali lagi ya, kata magic atau sihir itu adalah untuk apa? Mengikat kan? Mengikat. Jadi itu ada yang dimasukkan di situ adalah seperti ada kekuatan gaib ya. Seperti ada kekuatan gaib yang menguasai apa dibuat sedemikian rupa sehingga ada kekuatan gaib yang dapat apa? Yang dapat kita lihat daripada video game. Kita menjadi seperti orang yang supernatural. Kita tidak mati-mati, kita ditambah terus kekuatan kita untuk dapat menembak, membunuh orang-orang yang sebanyak mungkin. Ya. Dan ini adalah satu hal yang memang kita lihat sedang terjadi. Dan setan, saya percaya, turut bekerja dalam hal-hal yang membawa pikiran kita untuk jauh dari Tuhan. . 。   Oke, mohon izin Pastor untuk putar video 1 menit berhubungan dengan pertanyaan. Ya, jadi betul sekali ya. Artinya dalam hal ini segala sesuatu, artinya itu sekali lagi ya, kata magic atau sihir itu adalah untuk apa? Mengikat kan? Mengikat. Jadi itu ada kekuatan gaib ya. Seperti ada kekuatan gaib yang menguasai apa dibuat sedemikian rupa sehingga ada kekuatan gaib yang dapat kita lihat daripada video game. Kita menjadi seperti orang yang supernatural. Kita tidak mati-mati, kita ditambah terus kekuatan kita untuk dapat menembak, membunuh orang-orang yang sebanyak mungkin. Ya. Dan ini adalah satu hal yang memang kita lihat sedang terjadi. Dan setan, saya percaya, turut bekerja dalam hal-hal yang membawa pikiran kita untuk jauh dari Tuhan.
Ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi dari pertanyaan ini ya, bahwa setan yang melakukan sihir ada berbeda ya dengan apa yang Tuhan lakukan. Urim dan Tumim dan undian itu dibuat tentu saja ya, ada itu juga alat-alat yang seakan-akan digunakan oleh para penyihir ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah itu masih berlaku sampai saat ini? Well, kalau kita lihat di zaman daripada perjanjian lama ini ya, tentu saja kita belum melihat secara lebih lengkap ya. Kita berbicara tentang seluruh kebenaran ya, berbicara tentang seluruh kebenaran. Artinya Yesus sendiri pada saat dia menjelaskan tentang dirinya, dia mulai dengan apa? Alkitab secara lengkap dari kitab nabi-nabi ya, Torah, ya, tulisan-tulisan. Jadi dia berbicara tentang perjanjian lama dan sekarang kita memiliki perjanjian baru. Ya, kita memiliki perjanjian lama, perjanjian baru, lengkap firman Tuhan tersebut. Dan kita juga saat ini memiliki bisikan Roh Kudus yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Yesus berkata ya, bahwa Roh Kudus akan diturunkan agar dapat memimpin umat-umat Tuhan kepada seluruh kebenaran. Dan Roh Kudus itu dapat membawa kita untuk melihat aplikasi-aplikasi Alkitab yang dapat kita relevansikan dengan kehidupan kita saat ini. Dan kalau kita lihat saat ini misalnya di General Conference untuk mengambil keputusan tentang apakah wanita akan diurapi atau tidak dan lain sebagainya, kita lihat itu adalah apa ya? Sesuatu hal yang mungkin seakan-akan tidak tertulis langsung di dalam Alkitab, tetapi Roh Kudus dapat menuntun kita kepada seluruh kebenaran, kepada seluruh pemahaman. Dan saya tidak tahu apakah sekarang sudah betul-betul penuh sehubungan dengan hal tersebut. Tetapi poin yang saya ingin katakan ada, kita tidak perlu lagi kita tidak perlu lagi membuat undian dan lain sebagainya ya. Kita sudah bisa memiliki firman Tuhan ya. Bisa memiliki firman Tuhan yang kita bisa menjadi penuntun, kita bisa selidiki dulu firman Tuhan ya. Lalu apakah ada tulisan pena inspirasi nubuat tentang hal tersebut? Baru mungkin undian. Nah, saya tidak katakan artinya begini. Biarlah kita bertanya kepada Roh Kudus. Saya ingin memberikan contoh. Satu saat di gereja kami ada pemilihan tentang ketua diakon, semua itu sesuai firman Tuhan. Ketua diakon sesuai dengan persyaratan firman Tuhan. Jadi semua persyaratan itu dipenuhi oleh kedua calon ini. Lalu kemudian kita seperti biasa, kita harus ada komite jemaat untuk menentukan siapa di antara keduanya ini yang akan dipilih sebagai ketua diakon. Dan itulah kita lihat bagaimana itu berdasarkan peraturan jemaat. Kita sudah ikuti. Tapi kemudian yang terjadi adalah entah bagaimana waktu itu, bahwa suara daripada kedua orang ini sama. Suaranya sama. Jadi kemudian karena suaranya sama, mungkin karena jumlah komposisi yang masuk ke komite tersebut, walaupun sudah quorum, tapi kebetulan pemilihan itu sama. Jadi mereka katakan, oke, Pendeta Rantum, sekarang Anda yang akan memilih. Anda yang menentukan siapa yang akan menjadi apa. Siapa yang akan menjadi ketua diakon dari kedua nama ini yang telah dipilih sama-sama jumlah pemilihnya. Saya pikir-pikir, saya waktu itu baru pendeta baru kan di jemaat ini ya. Saya pikir, kalau saya bilang A, wah jadi bisa apa? Bukan berarti saya takut atau apa, karena dua-duanya sangat kompeten ya. Jadi saya bilang bagaimana caranya supaya dengan kebijaksanaan surga saya berdoa, Tuhan berikan saya supaya saya dapat memilih yang terbaik. Dan kemudian saya katakan, oke, mari itu kedua nama itu sudah ditulis di kertas, lalu ditaruh di tempat ya untuk saya katakan, oke, saya sekarang tutup kertas tersebut, saya akan memilih berdasarkan kertas daripada apa yang Anda tulis tentang kedua nama ini. Jadi dari situlah kita lihat seperti saya mengambil undian tentang hal tersebut ya. Jadi mereka taruhlah di satu mangkok begitu, lalu saya taruh di atas kepala saya. Saya tidak lihat kertasnya ini namanya siapa, tapi saya cuma ambil, dan yang saya ambil itu hanya 2 kertas. Salah satu itu dialah yang menjadi ketua dia menjadi ketua diakon. Jadi tujuannya tentu saja bukan untuk membawa kita jauh kepada Tuhan, tapi segala sesuatu yang kita lakukan untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan, yang dapat kita lakukan untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan, termasuk undian sekalipun ya, seperti ini ya, yang saya maksudkan tadi, itu dapat kita lakukan setelah kita berdoa, setelah kita melihat apa yang ditulis dalam Alkitab, apa yang ditulis dalam tulisan-tulisan roh nubuatan dan juga peraturan jemaat, maka itu dapat kita lakukan. Jadi apakah masih berlaku? Ya, well, tentu saja mungkin kita dapat melihat itu ya, dapat kita lakukan sehubungan dengan undian tersebut. Tapi sekali lagi, komite
dan lain sebagainya, itu dapat slide firman Tuhan, buku nubuatan, peraturan jemaat yang sudah didoakan pada saat itu dibentuk di General Conference, dan juga apa? Hasil keputusan komite jemaat, itulah apa ya? Itulah dapat menjadi satu kekuatan bagi kita untuk melakukan seperti yang mungkin seperti kita lihat seperti undian tersebut. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pastor. Eh, mungkin boleh minta closing statement-nya, dan nanti habis itu langsung mendoakan usulan doa yang nanti akan ditampilkan. Ya. Baik, terima kasih. Closing statement-nya adalah bahwa setan sedang membawa sejak semula, membawa kita dari satu kebersamaan dengan Tuhan, ya, kesatuan untuk berada di dalam Kristus. Itu yang utama ya. Bagi kita semua itulah tujuan Allah bagi kita untuk berada di dalam Kristus. Supaya kita dapat memiliki satu kehidupan yang penuh saat ini dan kehidupan nantinya yang penuh. Tetapi setan berusaha untuk membawa kita berada di luar Kristus. Dan segala sesuatu, firman Tuhan sudah cukup jelas, jika matamu, ya istilahnya ya, walaupun itu bukan berarti kita harus jadi buta ya, jika matamu membuat kita berbuat dosa, buang tersebut. Jadi jika jika jemaat kami misalnya atau di rumah kami ya, teknologi ini misalnya kita tidak boleh ada pada hari Sabat. Ya, minimal untuk saya. Artinya saya tidak akan membuka telepon saya pada hari Sabat. Ya, tidak buka telepon. Dan di rumah tangga kami tidak gunakan itu pada saat kami makan. Ya, tidak boleh ada yang menjawab telepon pada saat kami makan dan lain sebagainya. Ya, tidak. Dan waktu tidur itu akan dijauhkan. Dan begitu kami bangun pagi-pagi, sehingga pada saat kami bangun pagi-pagi, kita bukan melihat pertama-tama notifikasi telepon kita, tapi dalam doa, perenungan akan firman Tuhan, itulah yang membawa kita tetap dekat dengan Tuhan. Mari kita melihat segala sesuatu, kita introspeksi, ya, cek identitas kita masing-masing, cek diri kita masing-masing, dan melihat hal-hal yang dapat membawa kita untuk berada di dalam Kristus, dan mengeluarkan hal-hal yang membawa kita untuk berada di luar Kristus. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua. Oke, terima kasih pendeta sudah memberikan closing statement. Mohon maaf untuk ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Nanti akan di follow up jika memungkinkan kepada pendeta kita. Oke, saat ini minta dengan pendeta untuk menjelaskan dengan doa yang nanti akan ditampilkan oleh kita. Baik, mari saya yang berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang menukasi dalam tahta kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan karena kesempatan yang indah anak-anak muda di Indonesia Timur dapat bersama-sama dengan hamba-Mu pada malam hari ini waktu Indonesia, pagi hari waktu Amerika. Kami bersyukur dapat bersama-sama mempelajari firman-Mu dan melihat usaha-usaha setan yang dia telah lakukan untuk membawa kami berada di luar Kristus. Tuhan, hamba-Mu berdoa, Tuhan, kiranya Engkau membawa kami bukan hanya untuk memahami pelajaran yang telah kami pelajari bersama pada saat ini, tetapi juga membawa kami untuk dapat menghidupkan ini dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat menjadi bukan hanya pendengar-pendengar firman, tetapi juga dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Dan pada saat ini Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa bagi permohonan-permohonan yang sudah dibawakan Saudara Yoram, membawa kami untuk mendoakan Bapak Riko Piri, ya, Saudara Riki, Jennifer Pandiangan yang dalam kelemahan tubuh yang mereka alami pada saat ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi Ibu Cindy yang menjalani kemoterapi, dan Ibu Foni juga yang sedang menjalani fisioterapi. Saudara-saudari kami ini Tuhan, yang membutuhkan jaman tangan Tuhan. Dan biarlah mereka dapat melihat kemuliaan Tuhan.
dengan kesembuhan yang Tuhan berikan pada mereka. Biar dengan kesembuhan tersebut mereka melihat Engkau, melihat kebesaran dan juga melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Berdoa juga bagi Ibu Lina Wijaya. Seperti kami orang-orang tua ingin juga mendoakan anak-anak kami. Ibu Lina Wijaya ingin kami mendoakan anak-anaknya, Tuhan Andrew dan juga Angelina Wijaya yang berada di Jerman pada saat ini. Kami berdoa, kami tidak ingin anak-anak ini, Tuhan, tidak bersama-sama dengan kami dalam kerajaan-Mu. Kami berdoa kiranya semua anak-anak-Mu